Coba deh lo lihat patung-patung kuno di Borobudur atau Prambanan. Itu batu, tapi ukirannya kok bisa sepresisi dipotong laser ya? Jangan-jangan nenek moyang kita udah kenal laser duluan sebelum Thomas Alva Edison kena lampu pijar. Gini, selama ini kita selalu diajarin bahwa peradaban paling canggih itu bermula dari Barat. Yunani kuno, Roma, atau paling banter, Mesir sama piramidnya. Kita selalu mikir, teknologi modern itu ya yang sekarang kita pegang. Smartphone, AI, roket ke Mars. Tapi, lo nggak pernah berhenti mikir sejenak gak sih? Gimana caranya orang zaman batu bisa ngangkat batu-batu raksasa? Motongnya dengan sudut yang nyaris sempurna. Tanpa ada kalkulator apalagi derek hidrolik. Apakah kita selama ini salah menganggap mereka itu primitif? Padahal mungkin aja, mereka itu lebih canggih dari kita. Tapi dengan jenis kecanggihan yang gak ada di buku fisika sekolah kita. Bayangin, kita bicara tentang peradaban yang umurnya jauh lebih tua dari catatan sejarah yang lo baca. Jauh sebelum Masehi, ketika peta dunia itu masih beda banget sama yang sekarang lo lihat di Google Maps. Kita bicara tentang tanah yang lo injak sekarang, Nusantara, yang menurut banyak teori rahasia, dulunya adalah rumah bagi peradaban yang gak cuma canggih, tapi juga punya power buat ngalahin bencana alam terbesar, atau bahkan memindahkan diri ke dimensi lain. Ini bukan dongeng pengantar tidur, ini adalah kisah tentang Lemuria, benua yang hilang, yang banyak orang percaya pusatnya ada di wilayah yang sekarang kita sebut Indonesia. Banyak orang salah mengira bahwa Lemuria itu cuma benua fisik yang tenggelam, mirip Atlantis, tapi lokasinya di Samudra Hindia. Awalnya, teori Lemuria itu muncul dari ahli zoologi abad ke-19. Kenapa? Karena mereka bingung, kok bisa ada jenis hewan lemur yang sama persis ditemukan di Madagaskar, India, dan Kepulauan Indonesia. Jaraknya jauh banget, dan mereka gak mungkin nyebrang lautan. Jadi, logikanya pasti dulu ada jembatan darat atau benua yang menghubungkan mereka. Mereka namain benua itu Lemuria. Tapi lo tahu kan, teknologi dan ilmu geologi itu terus berkembang. Akhirnya, teori lempeng tektonik datang dan membuyarkan semua itu. Secara ilmiah, benua Lemuria sebagai masa daratan tunggal yang tenggelam di Samudra Hindia itu gagal diverifikasi. Lempeng tektonik gak mendukungnya. Jadi, Lemuria diusir dari buku-buku geografi dan dibuang ke keranjang sampah mitos dan fiksi ilmiah. Stop. Ini dia bagian yang bikin kepala lo pusing. Bagaimana jika Lemuria itu bukan tentang geologi, tapi tentang peradaban? Sebuah peradaban purba yang hidup di hamparan daratan yang memang ada sebelum tenggelam karena es mencair di akhir zaman es. Kita sebut peradaban Sundalan. Secara geologis, 18.000 tahun yang lalu, Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan semenanjung Malaya itu satu kesatuan daratan yang luas banget. Laut Jawa itu dulu adalah dataran rendah yang subur. Ketika es di kutub mencair cepat, air laut naik drastis, menenggelamkan sebagian besar Sundaland dalam waktu yang relatif singkat. Peristiwa ini adalah air bah yang masif. Kejadiannya jauh sebelum Masehi, bahkan jauh sebelum Mesopotamia. Peradaban yang hidup di Sundaland saat itu, peradaban Proto-Nusantara, adalah saksi dan korban dari bencana ini. Nah, disinilah kisah Lemuria itu mulai berkelindan dengan kecanggihan teknologi yang gak masuk akal. Analogi warung kopi. Bayangin lo punya warung kopi paling canggih di dunia. Lo nggak pakai kompor, lo pakai energi resonansi suara buat mendidihkan air. Lo nggak pakai mesin kasir, lo pakai pikiran buat transfer data transaksi. Itulah peradaban Lemuria. Teknologi mereka, menurut legenda esoteris, bukan berbasis pembakaran atau besi, tapi berbasis energi,
cahaya, suara, dan kristal. Ambil contoh situs Gunung Padang di Jawa Barat. Situs ini sangat kontroversial, tapi mari kita lihat dari sisi konstruksinya. Para ahli geologi yang percaya bahwa situs ini adalah buatan manusia purba mengklaim bahwa struktur di bawahnya mungkin berusia puluhan ribu tahun, jauh lebih tua dari piramida Giza. Batu-batu kolom yang tertata rapi itu tersusun dengan presisi yang luar biasa. Bagaimana mereka bisa memotong dan menyusunnya tanpa alat modern? Inilah hipotesis Lemuria. Mereka punya teknologi levitasi suara. Gak perlu derek, gak perlu tali tambang. Mereka menggunakan frekuensi suara tertentu untuk menghilangkan bobot batu, membuat batu tonan itu melayang seperti sehelai kertas. Ini konsep yang canggihnya minta ampun. Di India kuno, ada kisah tentang Vimana, pesawat terbang yang bergerak tanpa bahan bakar minyak, digerakkan oleh merkuri atau energi resonansi. Jangan-jangan, Vimana dan teknologi levitasi Lemuria itu satu konsep yang sama, hanya beda nama dan lokasi penceritaan. Mereka juga diyakini menguasai teknologi kristal. Bukan cuma kristal buat pajangan, tapi kristal yang bisa menyimpan, memperkuat, dan mentransmisikan energi dalam jumlah besar. Kristal-kristal ini adalah power bank raksasa mereka. Bayangin, pusat kota mereka itu mungkin kayak reaktor energi bersih, tapi sumbernya dari kristal raksasa yang tertanam di bawah tanah, mengalirkan energi ke seluruh penjuru peradaban. Plot twist, kenapa kita gak pernah nemu apa-apa? Kalau mereka secanggih itu, kalau mereka punya teknologi kristal, levitasi, dan energi bebas, kenapa kita cuma nemu reruntuhan batu, bukan chip komputer kuno, atau pesawat terbang yang karatan? Ini dia, kejutan yang bikin peradaban Lemuria beda total sama peradaban Atlantis yang kita kenal. Atlantis, menurut legenda, hancur karena kesombongan teknologi. Mereka mengembangkan senjata energi yang akhirnya menghancurkan mereka sendiri. Mereka melawan alam. Lemuria memilih jalan yang berbeda. Mereka adalah peradaban yang canggih, tapi juga spiritual dan harmonis dengan alam. Ketika bencana besar Sundalan datang, air bah raksasa itu mulai menenggelamkan daratan. Para petinggi Lemuria tahu bahwa mereka nggak bisa mengalahkan takdir alam. Jadi, mereka menggunakan teknologi paling canggih mereka. Teknologi yang lo nggak akan temuin di buku fisika manapun. Teknologi perpindahan dimensi. Bayangin gini, dunia ini, realitas yang kita injak adalah sebuah frekuensi di radio. Lo dengerin frekuensi 100.0 FM, itu dunia kita. Di frekuensi 100.1 FM, ada dimensi lain yang nggak bisa lo lihat atau sentuh, meskipun lokasinya persis di sebelah lo. Para Lemurian, dengan penguasaan mereka terhadap energi kristal dan getaran suara, tahu cara mengubah frekuensi kolektif peradaban mereka. Mereka tidak musnah, mereka tidak tenggelam. Mereka mengalah dan pindah ke dimensi paralel yang frekuensinya lebih tinggi. Sebuah realitas yang harmonis yang gak bisa dijangkau oleh frekuensi bumi yang penuh bencana dan destruksi. Efeknya di Nusantara, ini yang bikin merinding. Jejak peradaban yang pindah ini nggak lantas hilang total. Sisa-sisa energi atau gema dari perpindahan dimensi itu masih ada dan menjadi dasar dari mitos-mitos yang kita kenal sekarang. Contoh nyata, kisah tentang kota gaib. Lo pasti pernah dengar cerita tentang kota Saranjana di Kalimantan atau Padang 12 di Jambi. Kota yang konon canggih, indah, tapi nggak bisa dilihat pakai mata biasa. Hanya bisa dilihat oleh orang-orang tertentu yang punya frekuensi sejiwa. Banyak orang menganggap ini cerita hantu atau jin. Tapi bagaimana jika itu adalah gema dari Lemuria yang menolak untuk berinteraksi dengan kita? Itu mungkin adalah pintu masuk yang tersisa dari teknologi perpindahan dimensi yang gagal dipahami oleh peradaban setelahnya. Kita melihatnya sebagai kabut, sebagai hutan lebat, atau sebagai kota gaib. Padahal itu adalah kota Lemurian yang masih ada, tapi beroperasi di frekuensi 100.1 FM, sementara kita di 100.0 FM. Mereka secara ilmiah bersembunyi. Warisan filosofis ini juga sangat mendalam. Kenapa teknologi mereka, yang seharusnya bisa membuat mereka jadi tiran di bumi, justru digunakan untuk pergi dan mengalah? Karena inti dari kecanggihan Lemuria adalah harmoni. Mereka sadar, teknologi tertinggi bukanlah teknologi yang bisa membuat lo menundukkan alam, tapi teknologi yang bisa membuat lo menyatu dengan alam.
Jadi, coba lo tarik nafas panjang dan pikirkan lagi. Apakah kita, manusia modern yang bangga dengan internet 5G dan mobil listrik ini, benar-benar lebih canggih daripada nenek moyang kita di Nusantara? Kita punya teknologi untuk menghancurkan bumi berkali-kali, tapi kita nggak punya teknologi untuk memindahkan diri kita sendiri ke tempat yang lebih aman. Kita belum menemukan energi bebas, kita masih bergantung pada pembakaran yang merusak. Lemuria, peradaban yang konon ada di tanah Nusantara jauh sebelum Masehi, mengajarkan satu hal. Teknologi paling canggih bukanlah yang paling keras bunyinya atau yang paling cepat larinya, tapi teknologi yang bisa membawa lo ke harmoni sejati, bahkan jika harmoni itu ada di dimensi lain. Kalau Lemuria itu benar-benar pindah dimensi, bukan musnah, itu berarti Indonesia, tanah air kita, adalah tempat lahirnya peradaban yang memilih untuk mengalah agar peradaban bisa terus hidup. Pertanyaannya buat lo, kalau seandainya nenek moyang lo canggih banget sampai bisa pindah dimensi, warisan filosofi apa yang harusnya kita ambil dan kita aplikasikan di kehidupan kita sekarang? Komen di bawah, lo tim yang percaya Lemuria itu cuma mitos, atau lo tim yang percaya bahwa Lemuria itu real dan mereka lagi asik ngopi di dimensi sebelah sambil ngeliatin kita yang masih repot sama macet. Jangan lupa like dan share video ini ke temen lo biar mereka nggak cuma mikir kecoa mati terbalik, tapi juga mikir soal peradaban yang pindah dimensi. Jangan lupa juga subscribe tahu gak sih lo, karena kita akan terus bongkar fakta-fakta yang bikin kepala lo meledak. Sampai jumpa di video selanjutnya.